Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Putusama dengan NIM 22410262. Di sini saya membuat kontrak, yang dimana saya membuat kontrak akad pembiayaan murabahah. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad murabahah yang telah dijelaskan oleh Tarifo di kelas. Nah, akad murabahah sendiri merupakan transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli dengan harga jual yang telah ditetapkan berdasarkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal. Kemudian, penjual itu dalam transaksi ini bertindak sebagai para pihak yang membeli barang yang diminta oleh pembeli dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati bersama. Jadi prinsip utama dalam akad murabahah ini adalah adanya kejelasan dalam harga dan transparansi dalam proses transaksinya. Dalam akad murabahah itu terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip kejelasan harga, kemudian prinsip keabsahan barang, kemudian ada prinsip tanggung jawab, dan ada prinsip tentang kepemilikan. Nah, di pelaksanaan akad murabahah sendiri itu ada beberapa tahap yang akan dilalui. Yang pertama, permintaan pembelian, yang dimana pembeli mengajukan permintaan kepada penjual untuk membeli barang tertentu. Kemudian yang kedua, pembelian oleh penjual. Penjual membeli barang sesuai dengan permintaan pembeli dengan penjual sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian yang ketiga, penawaran harga, di mana penjual menawarkan harga jual pada pembeli yang terdiri dari harga pokok barang, ditambah dengan harga margin atau keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Yang keempat ada persetujuan harga, di mana pembeli menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual. Kelima, pembayaran dan penyerahan barang, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah pelunasan, yaitu pembeli dapat memilih untuk melunasi pembelian secara tunai atau dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Nah, di dalam murabahah sendiri memiliki beberapa rukun. Yang pertama ada bai'iyah penjual, kemudian yang kedua itu mustari atau pembeli, ketiga madi atau barang yang dipesan, keempat ada islama atau harga, dan yang kelima ada ijab qabul atau pernyataan timbang lunas. Nah, kemudian saya akan mulai membedah kontrak yang saya buat. Jika dilihat di sini, bisa dilihat ini merupakan judul atau nama akad. Di sini karena saya membuat kontrak syariah yang itu pembiayaan murabahah, maka di judul akadnya saya memberikan tulisan yaitu akad pembiayaan murabahah dengan nomor plat 0332 MRB MS 5 2025. Nah, kemudian di bawah sini saya mencantumkan lafal Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Karena ini merupakan salah satu kontrak syariah, maka saya mencantumkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini bisa dilihat ini merupakan pembukaan. Jadi di dalam kontrak syariah itu memiliki kekhususan di mana dibuka dengan mencantumkan penggalan ayat dalam Al-Quran. Di sini saya mencantumkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang di bawah sini saya menjelaskan mengenai akad ini dibuat pada hari kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan pada pukul berapa, dan bertempat di mana. Nah, kita lanjut di bagian anatomi berikutnya. Di sini merupakan komparisi atau para pihak. Jadi di dalam kontrak syariah itu pihak yang mempraktikkan akad atau kontrak syariah adalah bank syariah maupun koperasi syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan, sedangkan pihak lainnya bisa orang maupun badan hukum. Di sini yang memberikan pembiayaan yaitu saya mencantumkan yaitu dalil diri. Beliau merupakan penanggung jawab atau PJ Koperasi Makmur Syariah atau disebut sebagai pihak pertama ataupun koperasi. Nah, kemudian pihak keduanya saya mencantumkan orang perseorangan yaitu Roni sebagai pihak kedua atau anggota dari koperasi. Kemudian lanjut ke anatomi berikutnya. Bisa dilihat anatomi ini merupakan bagian dari premis. Premis merupakan bagian yang menjelaskan tentang kesepakatan para pihak atau ijab qabul untuk melakukan akad berdasarkan objek yang telah disepakati. Jadi kekhususan dari kontrak-kontrak syariah yaitu adanya ijab qabul yang dimana harus jelas dicantumkan di dalam kontrak tersebut. Di sini saya mencantumkan bahwa
pihak kedua itu telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk membeli barang sebagaimana yang didefinisikan dalam akad ini, kemudian berdasarkan permohonan dan lain sebagainya. Dan kemudian saya juga mencantumkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan dari pihak pertama dan pihak kedua di dalam ijab kabul ini. Jadi kemudian kita lanjut ke bagian mulai pasal 1 yaitu definisi. Ini merupakan isi dari perjanjian. Nah, di dalam isi perjanjian itu sebenarnya kontrak syariah maupun kontrak pada umumnya itu sama. Namun yang membedakan itu pada bahasa hukum dan substansi dalam kontrak syariah itu disesuaikan dengan hukum Islam dan syariah. Yang dimana dimulai dalam pasal 1 saya menjelaskan mengenai definisi. Di sini merubahnya adalah akad jual beli antara pihak satu atau fitrah dan pihak kedua atau anggota. Kemudian apa yang dimaksud syariah, apa yang dimaksud dengan barang, kemudian ada yang dimaksud dengan pemasok yaitu pihak ketiga, kemudian harga beli, apa yang dimaksud dengan margin atau keuntungan, dan itu dokumen jaminan, dan jangka waktu akad. Kemudian masuk ke pasal kedua, mengenai objek akad. Di sini saya menjelaskan bahwa objek akad ini adalah pembiayaan murabahah atas satu unit MacBook Pro M3, itu spesifikasinya yang telah dimohonkan oleh pihak kedua dan disetujui oleh pihak pertama. Jadi objek akadnya itu harus jelas dan dicantumkan di dalam kontrak tersebut. Kemudian di pasal ketiga ada yang mengenai harga dan pembayaran. Di sini dijelaskan bahwa harga beli barang pihak pertama dari pemasok sebesar 20 juta. Jadi harus transparansi. Dari sananya dia membelinya berapa, dia masukkan harganya 20 juta. Kemudian pihak pertama itu menetapkan margin atau keuntungan sebesar 5 juta. Jadi kemudian itu dari harga beli dengan margin yang diminta oleh pihak pertama itu akan digabungkan sebagai total harga yang akan dijual kepada pihak kedua. Jadi pihak kedua ini tahu harga 25 juta ini tuh dari harga belinya berapa, kemudian ditambah marginnya berapa. Itu harus jelas dan harus transparansi. Terus kemudian ada di sini pihak kedua harus menyatakan menyetujui untuk membayar hal tersebut dengan cicilan berapa dan selama berapa bulan. Kemudian pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025. Di pasal 4 saya memasukkan mengenai penyerahan barang dilakukan langsung oleh pemasok kepada pihak kedua dengan pemberitahuan kepada pihak pertama. Kemudian pihak kedua menyatakan telah memeriksa barang dan lain sebagainya. Di pasal kelima, kepemilikan dan risiko, kepemilikan barang beralih. Jadi, kepemilikan barang itu beralih pada pihak kedua pada saat barang diterima. Jadi, dalam prinsipnya sebelumnya kan itu tidak boleh adanya ambigu atau kebingungan mengenai siapa pemilik barang ini kan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa ketika beralih kepada pihak kedua, barang itu menjadi milik pihak kedua, walaupun dia masih menyicil kepada pihak pertama. Jadi ketika risiko atas barang kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab dari pihak kedua sejak diserahkan oleh pemasok. Nah, kemudian di pasal ke-6, saya memasukkan mengenai jaminan. Untuk di sini saya membuat jaminannya itu foto KTP dan KK, kemudian surat pernyataan kesanggupan membayar, dan barang jaminan berupa BPKB, motor Honda Scoopy dengan nomor kendaraan AB1320 Kemudian di sini pasal ke-7 yaitu larangan dan kewajiban. Pihak kedua tidak diperkenankan mengalihkan, menjual dan menggadaikan barang, pihak kedua wajib menjaga barang dan sebagainya. Pasal ke-8 saya memasukkan mengenai keadaan memaksa atau force majeure, di mana para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini baik sebagian maupun keseluruhan apabila ada keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian yang dimaksud dengan keadaan memaksa berupa peristiwa atau keadaan dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu saya memasukkan tentang pasal 9, kelalaian dan penyelesaian sengketa. Ini adalah salah satu pasal yang membuat beda dengan kontrak pada umumnya, yang dimana ketika di dalam kontrak syariah, apabila terjadi keterlambatan, itu akan dikenakan denda atau bunga sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, mereka akan menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Tetapi wajib melakukan musyawarah dengan pihak pertama untuk penyelesaian. Jadi masih harus ada kesepakatan antara dua pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Dan apabila timbul sengketa, dua belah pihak itu menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak terjadi mufakat, penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas atau pengadilan agama sesuai jurisdiksi yang berlaku. Jadi penyelesaiannya itu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional karena ini merupakan kontrak syariah. Kemudian jika dilihat di sini sudah masuk kepada penutup, di mana demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak satu dan pihak dua di atas kertas yang bermakna cukup dalam dua rangkap yang masing-masing disimpan oleh pihak satu dan pihak dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Yogyakarta 3 Mei 2025, pihak pertama Diri PJ Koperasi Hak Masyarakat, kemudian pihak kedua Roni, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Bayu Rahayu dan Dimas Setiawan. Mungkin itu saja yang bisa saya menjelaskan mengenai kontrak yang saya lihat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.